Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ermelinda Fono, Prodi Musik semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan model pembelajaran pendekatan STL studi kasus. Yang pertama, hakikat studi kasus. Studi kasus adalah rangkuman pengalaman pembelajaran atau pengalaman mengajar yang ditulis oleh seorang guru atau dosen dalam praktik pembelajaran mereka di kelas. Pengalaman tersebut memberikan contoh nyata tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pada saat mereka melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, tujuan studi kasus. Yang pertama, menggambarkan situasi individu, misalnya seseorang bisnis, organisasi, atau institusi secara terperinci. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus tersebut. Yang ketiga, menganalisis kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu, terutama untuk studi kasus penyelesaian masalah. Studi kasus ditulis dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, studi kasus ditulis dalam bentuk cerita naratif yang sangat rinci dan sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang Anda alami. Yang kedua, studi kasus tersebut sedapat-dapatnya harus ringkas. Yang ketiga, studi kasus harus memuat unsur kemanusiaan. Yang keempat, studi kasus harus memiliki judul yang dapat mewakili keseluruhan isi pengalaman pembelajaran yang dituliskan. Yang kelima, pengalaman yang dituangkan dalam studi kasus adalah ungkapan kejujuran, artinya cerita dalam studi kasus adalah cerita kejujuran. Manfaat studi kasus. Yang pertama, sebagai evaluasi diri bagi guru untuk dapat memperbaiki dan sekaligus dapat meningkatkan praktik pembelajaran mereka di kelas. Yang kedua, sebagai pembuka wawasan mahasiswa calon guru terhadap pembelajaran dan penanaman konsep bagaimana seharusnya pembelajaran itu berlangsung. Yang ketiga, guru dan mahasiswa calon guru dapat belajar dari kegagalan orang lain. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran berdasarkan pengalaman penulis studi kasus. Yang kelima, keberhasilan yang dialami oleh penulis studi kasus dapat menjadi acuan bagi orang lain. Yang keenam, mahasiswa calon guru dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang dunia anak, khususnya di sekolah, termasuk di dalamnya memahami psikologi anak. Yang ketujuh, guru dan mahasiswa calon guru dapat menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat sehingga tidak mengulangi kekeliruan yang dialami oleh penulis studi kasus. Yang kedelapan, bagi guru pamong, studi kasus bermanfaat dalam pembimbingan mahasiswa PPL melaksanakan pembelajaran agar menjadi lebih baik. Yang kesembilan, dengan mengkaji studi kasus, guru ataupun calon guru menjadi lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih berani mengungkapkan kegagalan yang dialaminya dalam pembelajaran. Yang kesepuluh, guru dan calon guru dapat belajar menulis pengalaman pembelajarannya dalam bentuk narasi pembelajaran. Metode untuk mengembangkan studi kasus. Yang pertama, seorang guru menceritakan atau menulis pengalaman yang sukses atau suatu permasalahan yang menarik yang muncul saat pembelajaran dengan pokok bahasan atau topik tertentu. Yang kedua, harus ditulis sesegera mungkin supaya tidak mudah terlupakan. Yang ketiga, sebagai masukan dalam penulisan. Yang keempat, persiapan guru. Yang kelima, RPP. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh, perilaku siswa. Dan yang kedelapan, perasaan guru. Penulisan refleksi. Yang pertama, penulis disarankan membaca ulang narasi yang sudah ditulisnya itu beberapa kali, kemudian menuliskan refleksi terhadap narasi itu. Yang kedua, guru-guru lainnya diminta memberikan tanggapan komentar dengan menuliskan ide-ide mereka
sehubungan dengan kasus yang mereka baca tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan yang diberikan, dapatlah dikatakan bahwa dalam melakukan penelitian studi kasus yang sedang dipelajari dapat berupa individu, organisasi, peristiwa atau tindakan yang ada di waktu dan tempat tertentu. Namun, ketika kasus digunakan dalam pengertian abstrak, seperti dalam klaim, proposal, atau argumen, kasus seperti itu dapat menjadi subjek dari banyak metode penelitian, bukan hanya penelitian studi kasus. Studi kasus dapat melibatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perihal inilah studi kasus tidak digunakan untuk menentukan sebab dan akibat, juga tidak digunakan untuk menemukan kebenaran yang dapat digeneralisasikan atau membuat prediksi. Karakteristik utama penelitian studi kasus adalah fokusnya sempit, memberikan tingkat detail yang tinggi, dan mampu menggabungkan data objektif dan subjektif untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Terima kasih.